Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, ikhwatal iman, sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang menarik ketika kita mencoba mengkaji lebih dalam. Kenapa ketika Allah berbicara tentang puasa di Al-Baqarah ayat 183, Allah mendahulukan ayat ini dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Di antara hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwa ternyata kurikulum terbesar dalam bulan Ramadan bukan sebatas puasa, tetapi proses peningkatan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendambakan Ramadan yang berkualitas, yang harus kita lakukan adalah memaksimalkan setiap aspek yang akan menopang tegaknya lini keimanan kita kepada Allah. Apa saja aspek tersebut? Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam surah An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang pertama, salah satu faktor penegak keimanan kita kepada Allah adalah athi'ullaha. Taatlah kalian kepada Allah. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini, sahabat yang dimuliakan Allah, akan mampu dengan mudah kita implementasikan dengan kita memaksimalkan proses ibadah di bulan Ramadan. Kita bisa memporsikan lebih banyak waktu untuk melakukan ibadah-ibadah mahdhah, qiyamul lail, tilawatul Quran, sedekah, ya, dan ibadah-ibadah lainnya selain puasa yang mungkin kita sulit untuk melakukan itu di luar bulan-bulan Ramadan. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wa athi'ur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramadan dengan ibadah puasa di dalamnya akan melatih kita untuk maksimal meneladani kehidupan indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah bagaimana beliau memberikan contoh kepada kita untuk selalu hidup sehat dan seimbang. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ma mala'a ibnu adama wi'a'an syarran min batni. Tidak ada satu tempat yang diisi oleh manusia, ibnu Adam, yang lebih buruk daripada perutnya. Pakar medis menyebutkan bahwa hadis ini memberikan isyarat bahwa salah satu penyebab terbesar munculnya penyakit yang dialami manusia adalah asupan yang masuk ke dalam perut. Puasa melatih kita untuk lebih mengontrol nafsu kita, mengontrol hasrat kita untuk memasukkan makanan-makanan secara berlebihan ke dalam tubuh kita. Puasa adalah waktu yang paling tepat untuk kita memberikan waktu istirahat kepada tubuh dan perut kita. Puasa adalah waktu yang tepat untuk kita melatih diri lebih sehat. Dan yang tak kalah pentingnya, sahabat yang dimuliakan Allah, di tengah pandemi seperti saat ini, ibadah puasa akan menunjukkan kualitas kita sebagai umat Islam yang cinta akan negara dengan cara menekan tingkat inflasi. Para pakar ekonomi mengatakan bahwa puncak terjadinya inflasi selama 1 tahun ini terjadi di bulan Ramadan, ketika mayoritas umat Islam berubah menjadi umat yang perilaku konsumtifnya meningkat sangat tinggi di bulan Ramadan ini. Maka kondisi pandemi mengajarkan kita untuk membantu negara kita mengurangi perilaku konsumtif dengan datangnya Ramadan dan ibadah puasa di dalamnya. Yang ketiga, sahabat iman yang dimuliakan Allah, selain kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, di antara hal yang menegakkan pilar keimanan kita adalah kita harus taat kepada ulil amri. Di sini keimanan kita diuji. Ketika Allah Subhanahu wa taala datangkan wabah ini, lalu kemudian muncul seruan dari pemimpin-pemimpin kita untuk kebaikan kita bersama, maka kita akan mampu menakar seberapa tinggi, seberapa hebat, dan seberapa kuat kadar keimanan kita. Para ulama kita mengajarkan bahwa
selama perintah yang dimunculkan, yang dikeluarkan oleh pemimpin kita tidak bertentangan dengan syariat, tidak menjerumuskan kita kepada jurang kesyirikan, dan tidak memberikan madarat kepada kita, maka sebagai orang yang beriman kita patut taat dan patuh akan perintah tersebut. Yang keempat, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, di antara hal yang juga akan mampu menopang kualitas keimanan kita kepada Allah adalah kita bisa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia mampu mencintai orang lain sama seperti halnya ia mencintai dirinya sendiri. Kalaulah di luar Ramadan kita senang berbagi, kita senang memberi, maka bulan Ramadan adalah waktu yang tepat bagi kita untuk memaksimalkan kedermawanan kita, menunjukkan keimanan tertinggi kita ketika kita mampu berbagi kepada mereka, terkhusus mereka yang terdampak wabah COVID-19 ini. Dan yang terakhir, sahabat iman yang dimuliakan Allah, yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa kondisi Ramadan di tengah pandemi ini akan memberikan kita kesempatan untuk menunjukkan bahwa umat Islam, agama Islam adalah agama yang cinta persatuan. Wabah yang Allah berikan saat ini tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang seakidah dan seagama dengan kita saja. Wabah ini menimpa orang Islam sama seperti halnya ia pun menimpa orang yang tidak beragama Islam. Wabah ini menimpa orang yang seiman dengan kita seperti halnya ia juga menimpa orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Maka sebagai umat Islam yang baik, yang hebat, yang unggul dalam kualitas, kita wajib maju terdepan, menjadi garda terdepan membentengi dan melawan wabah ini, bukan karena kita fanatik dengan agama, tetapi karena kita cinta dengan Indonesia. Taat kepada Allah dengan memaksimalkan ibadah, taat kepada Rasulullah dengan berusaha hidup sehat dan seimbang, taat kepada ulil amri selama tidak menjerumuskan kita kepada kemadaratan, bersinergi dalam hal berbagi, dan menjaga keutuhan persatuan bangsa dan negara. Ini akan menjadikan kita umat yang mampu memaksimalkan setiap kondisi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera angkat musibah ini dan mengangkat derajat kita sebagai umat yang cinta akan negara Indonesia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.